Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang etika profesi. Pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan dengan tema etika atau adab di dalam keteknikan pertanian. Keteknikan pertanian merupakan salah satu bentuk profesi yang di dalamnya terlibat kegiatan rekayasa, kegiatan desain, dan kegiatan manufacturing. Oleh sebab itu, hal-hal yang penting untuk kita perhatikan di dalamnya adalah dalam hal bagaimana kita melakukan persiapan-persiapan, kemudian bahan baku yang digunakan, kemudian dalam tahap dimensioning atau pemberian dimensi, penentuan spesifikasi, kinerja, performance, dan juga dalam hal pemasaran dan distribusi dari mesin-mesin atau alat-alat pertanian yang akan digunakan. Titik kritis daripada mekanisme atau tahapan-tahapan yang ada di dalam keteknikan pertanian, yaitu pada tahap persiapan-persiapan yang dilakukan, pada tahap penyiapan bahan baku, kemudian pada tahap rekayasa dan desain, dan juga pada tahap pemasaran dan distribusi. Hal-hal yang bersifat etis, yang bersifat etik, dan juga bersifat apa yang dilarang dan apa yang boleh dikerjakan terdapat pada setiap proses yang ada seperti yang telah kita sebutkan tadi. Di dalam tahap persiapan pada suatu kegiatan usaha yang berorientasi pada teknikan pertanian, misalnya pada tahap permodalan. Tahap permodalan tentu saja melibatkan aspek finansial yang terkait dengan uang. Satu hal yang penting untuk dihindari pada suatu kegiatan usaha keteknikan pertanian adalah adanya unsur riba di dalamnya. Apa yang dimaksud dengan riba? Jadi riba berasal dari bahasa Arab, artinya bertambah. Maka segala sesuatu yang bertambah namanya riba. Dan secara istilah, riba diartikan adalah dengan menambah beban kepada pihak yang berhutang atau dikenal dengan riba dain, atau menambah takaran saat melakukan tukar-menukar 6 komoditas. Komoditas yang ada di sini adalah komoditas emas, perak, gandum, kemudian kurma, garam, kemudian komoditas syair. Atau dengan jenis-jenis yang sama seperti yang telah kita sebutkan. Kemudian riba, pada awalnya manusia mengenal riba sejak manusia mengenal uang. Kemudian riba ini dikenal sejak pada peradaban Parao yang ada di Mesir, kemudian peradaban Sumeria, peradaban kuno, Babilonia, kemudian Asyuria, dan peradaban lainnya yang ada di Irak. Dan selanjutnya sangat berkembang ketika peradaban Ibrani di kalangan kaum Yahudi. Ketika kita memulai suatu usaha keteknikan pertanian dan terlibat di dalam hal pinjam-meminjam uang, maka boleh jadi ada unsur riba di dalamnya. Ini harus dihindari.
Apa sebabnya? Karena Allah mengharamkan riba. Sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli al-bai' dan mengharamkan riba. Jadi seorang profesional muslim tidak boleh melibatkan diri di dalam hal riba, terutama untuk permodalan atau menanam investasi, misalnya dalam hal pembuatan atau perakitan mesin-mesin. Maka apabila menggunakan meminjam uang berasal dari kredit, maka suatu hal yang harus dihindari adalah adanya unsur riba di dalamnya atau adanya unsur pertambahan nilai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menghentikan praktek-praktek riba. Termasuk di dalamnya, seperti yang telah kita sebutkan, adalah praktek riba di dalam hal menanam investasi di bidang keteknikan pertanian. Dalam surah Al-Baqarah ayat 278, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi seorang profesional, apakah dia seorang profesional yang berkecimpung di dalam bidang keteknikan pertanian, harus meninggalkan riba, segala bentuk riba yang ada di dalamnya. Kemudian, apabila suatu usaha keteknikan pertanian dalam bentuk kerjasama yang dilakukan dengan pihak kedua atau pihak ketiga, maka suatu hal yang penting untuk diperhatikan adalah kerjasama harus terbebas dari suatu hal yang merugikan salah satu pihak, atau terbebas dari unsur gharar, terbebas dari unsur kezaliman, dan juga terbebas dari unsur riba. Jadi kerjasama yang dibentuk adalah kerjasama yang syar'i ketika ingin mendirikan suatu usaha di bidang keteknikan pertanian. Oleh sebab itu harus memperhatikan akad-akad atau perjanjian-perjanjian kerjasama yang ada di dalamnya. Kemudian di dalam suatu proses produksi mesin tentu saja menggunakan bahan baku. Dan yang penting untuk diperhatikan adalah kualitas dari bahan baku yang digunakan. Terutama pada mesin-mesin, bahan baku utamanya adalah logam, dan logam ini terutama komposisi karbonnya harus memang sesuai dengan spek dan keperluan yang dibutuhkan di dalam proses rekayasa yang dilakukan. Posisi karbon, kemudian durability-nya, kekerasannya, kemudian lenturannya, dan sifat-sifat teknis yang lainnya. Demikian pula sumber bahannya berasal dari sumber bahan yang dibolehkan ketika menggunakan bahan-bahan dari kulit misalnya. Dan apabila mesin itu dibuat untuk proses atau industri makanan, sumber bahan ini sangat penting diperhatikan. Misalnya pada pembuatan saringan, saringan air atau saringan lemak atau saringan bahan cair, maka karbon aktif yang digunakan harus berasal dari bahan-bahan yang dibolehkan atau yang dihalalkan di dalam agama Islam. Ini penting untuk kita ketahui. Demikian pula ketersediaan bahan yang digunakan. Apabila bahan itu harus diganti, maka sedapat mungkin ada jaminan ketersediaan dari bahan itu apabila mengalami kerusakan. Kemudian, ketika proses rekayasa dan desain dilakukan,
dan di dalamnya ada pengujian-pengujian, ada pemberian dimensi. Maka pemberian dimensi betul-betul diperhatikan sesuai dengan kapasitas yang diinginkan. Dan dimensi mesin yang dicantumkan di dalam spesifikasi ini harus ada kesesuaian. Demikian pula dengan performance-nya. Ketika dilakukan uji laboratorium misalnya, penting untuk memperhatikan bahwa ketika mesin itu diuji harus betul-betul sesuai dengan hasil pengujian dan kapasitas atau kinerja yang ada di lapangan. Dan pengujian yang diberikan kepada hasil pengujian yang diberikan kepada konsumen yang menggunakan mesin itu adalah hasil pengujian yang sesuai dengan praktek yang ada di lapangan atau pengujian lapangan yang telah dilakukan. Jadi bukan hanya berbasis laboratorium, tetapi mesin itu ketika digunakan di lapangan. Demikian pula dengan spesifikasinya dicantumkan sesuai dengan kinerja atau performance yang ada pada mesin itu. Kemudian pada tahap promosi dan iklan dari mesin itu harus sesuai dengan spek yang digunakan, tidak boleh ada promosi yang berlebihan. Demikian pula transaksinya harus sesuai dengan syariat-syariat atau aturan-aturan yang ada. Demikian pula cara pembayarannya harus bebas dari hal yang diharamkan seperti yang telah kita sebutkan, yaitu riba. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.